وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Bacakan ayat 144 di surah yang sama. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Cukup? Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Khansa, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saya pakai lagi maskernya. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Khansa. Ini wisudawan terakhir kita hari ini. Melakukan tugasnya yang baik. Silakan. Hanabila. Ya, Masya Allah untuk Khansa jawabannya semua benar. Alhamdulillah, semua benar. Ya, Masya Allah dari soal per soal jawabannya lancar, jawabannya juga tepat, Masya Allah luar biasa. Dari segi bacaan cuma tadi di tantangan pertama perlu perhatikan huruf H besar. Ya tadi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tadi H-nya terlalu ngebas ya. Harusnya ma launuha. Juga tadi faqi'ul launuha tasurru. Sin ya bukan shad ya, perlu diperhatikan makhraj huruf sin. Jadi untuk tantangan pertama secara umum bagus ya, Masya Allah luar biasa. Untuk tantangan kedua buat Khansa perlu diperhatikan huruf ra yang sukun di kalimat yang pertama adalah Fir'aun. Tidak boleh fir enggak, terlalu banyak getarannya. Fir'aun udah satu kali getaran sudah cukup. Terus pas di bagian di soal kedua huwa a'lamu biman ittaqa. Tadi agak sedikit lebih dari 2 harakat ya. Soal ketiga tadi kenapa ada getaran di suaranya Khansa sampai ada fawallu wujuhakum, huruf waw yang berharakat dhammah tidak kurang jelas, sama juga al-haqqu mir rabbihim juga di situ huruf ra yang tebal juga terdengarnya kurang jelas. Melihat anak-anak hafiz Indonesia yang perempuan khususnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan Al-Quran, saya teringat para sahabiyah. Saya melihat adik-adik di hafiz Indonesia ini, mereka ingin bersyiar dengan Al-Quran, berdakwah dengan Al-Quran, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan sahabiyah yang pertama menjadi syahidah dalam Islam adalah perempuan. Kita dalam jabatan apapun, dalam pekerjaan apapun, kita sebagai wanita kita mampu untuk berdakwah. Ya bukan berarti wah enak ya tampil di TV dia bisa berdakwah dengan TV, bisa. Tapi di rumah pun kita bisa berdakwah. Kita mendidik anak dengan baik, itu sudah jalan kita berdakwah. Jadi kita sebagai ibu atau perempuan kita bisa berdakwah dengan kondisi masing-masing. Tuh, kaum ibu, kaum perempuan mendapatkan semangat tuh dari Kak Nabila. Tepuk tangan dong untuk Kak Nabila, menjadi inspirator dan motivator juga Kak, dengan Kak Nabila bisa berada di antara dewan juri juga. Syekh Ahmad Al-Misri sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya bahagia sekali hari ini mendengarkan suara Khansa yang begitu indah dan khusyuk.
Tapi pesan saya adalah untuk Khansa dan semua pemirsa, jangan mengikuti irama dan lupa tajwid. Dan kekhusyuan yang saya rasakan tadi dari bacaan Khansa, Masya Allah sangat indah sekali. Tapi ada sebagian huruf yang saya berharap nanti menjadi koreksian untuk Khansa biar diperhatikan, diperbaiki untuk sebagai penyempurnaan. Seperti huruf sin, ya sinnya kurang jelas tadi. Kemudian jim, wanajjini, dan huruf dhal, ya id ansha'akum. Tadi Kak Nabila nyinggung untuk perempuan. Kaum perempuan itu memang dari dulu hebat. Laki-laki yang hebat lahir dari seorang wanita yang hebat. Lahirnya Nabi Ismail dari seorang wanita yang salihah bernama Sayyidah Hajar. Dan kehebatan wanita Imam Bukhari, beliau anak yatim dan ibunya Imam Bukhari itu tiba-tiba buta, tidak bisa melihat. Ibunya tengah malam mendoakan anaknya biar bisa melihat, bukan untuk apa? Biar menjadi ulama. Dan ketika dalam mimpi beliau, kan setiap malam dia berdoa nangis, tiba-tiba mimpi Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira bahwa anakmu bisa melihat saat ini. Dan Imam Bukhari menjadi ulama Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Maka beliau menulis kitab yang paling sahih dalam hadis sesudah Al-Quran adalah Sahih Imam Bukhari. Dan itulah kehebatan seorang wanita. Maka ibu-ibu ini mencetak generasi Qurani, mencetak generasi Rabbani yang insya Allah terus berjuang. Mudah-mudahan insya Allah Khansa bisa mempertahankan hafalannya. Jangan sampai kita berdosa. Sudah menghafal, hafalannya bagus, bacaannya, iramannya bagus, kemudian hilang. Sayang sekali. Ya, mudah-mudahan insya Allah sampai Khansa menghafal 30 juz. Amin insya Allah. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri. Dan berbicara mengenai doa, ini pun Khansa bisa hadir di sini buah dari doa orang tuanya. Pernah bercerita ibu di panggung ini bahwa katanya mereka tuh sangat suka menyaksikan acara Hafiz Indonesia. Kemudian ibu dan ayah dari Khansa ini juga ngefans sama Masyita naik haji di antara jutaan jamaah. Tiba-tiba ibu melihat Masyita lagi tawaf. Qadarullah bisa bertemu dengan Masyita lagi. Dipeluk dan ternyata tanpa sepengetahuan ibu, ayahnya Khansa berdoa. Mudah-mudahan Khansa bisa menjadi peserta Hafiz Indonesia. Tahun lalu maksimal 8 tahun. Khansa sudah lebih dari itu. Tahun ini karena pandemi peraturan dirubah 7-12. Dan Khansa bisa menjadi peserta terbaik juga di tahun ini. Luar biasa, kekuatan sebuah doa. Tepuk tangan. Allah merubah semua aturan untuk Khansa biar mencapai sebuah cita-cita dan harapan dan doa orang tua. Itulah mudah-mudahan insyaAllah istiqamah ya dalam memuliakan kedua orang tua dan menjaga hafalannya. Dari Abi Sandi. Untuk tantangan pertama tadi Khansa lancar jawabannya, Masya Allah. Hanya pada tantangan ayat Khansa ada wakaf ibtida'nya kurang tepat, jadi langsung dia memulai dari Baqaratun Safra. Jadi seharusnya di situ ada innaha Baqaratun Safra. Jadi itu ada wakaf ibtida'nya, kamu perhatikan pengaturan nafas seringkali Khansa terasa nampak seperti kehabisan, mulai kehabisan ketika menyetop ayat. Mudah-mudahan Khansa bisa memperbaiki semua itu. Khansa insya Allah kamu luar biasa. Khansa dulu di zaman jahiliyah orang-orang kafir Mekah benci pada wanita. Setiap kali mereka melahirkan anak perempuan, mereka tidak suka. Bahkan muka mereka marah. Kenapa kok anak perempuan? Begitu datang Islam, Allah memuliakan wanita. Bahkan dalam urusan ibadah, laki dan perempuan sama. Urusan pahala, laki perempuan sama. Saking mulianya perempuan ini, Allah mengabadikan perjalanan Ibunda Hajar dalam mencari air antara Safa ke Marwah. Setiap laki-laki yang pergi umrah maupun haji wajib ikut jejak sang bunda ini. Itulah menunjukkan bahwa derajat perempuan Allah tinggikan. Subhanallah, hari ini Allah telah menunjukkan kepada kita semua bahwa inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita. Karena ternyata mereka juga punya peran yang sama untuk membuat syiar. Oleh karena itu, Khansa, hari ini Allah telah memilih kamu menjadi duta Al-Quran. Jagalah nak, bawalah ini Al-Quran.
bahwa yang berhak membawa Quran bukan hanya laki-laki. Jadikan dengan dirimu sebagai pribadi yang membawa Quran, akhlakul Quran, seperti para sahabiat, seperti Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah berkahi. Terima kasih Habib Amir Sofat. Tepuk tangan untuk Dewan Juri. Begitu, Ibu boleh gabung bersama saya di sini, Bu. Kansa ini adalah bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya Kansa ini adalah dokter spesialis paru dan pernafasan yang di masa pandemi ini sangat sibuk sekali. Dan juga ibu dari Kansa adalah dokter umum dan juga PNS di Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung. Sebagai PNS ini juga kan masa cuti tidak bisa sembarangan. Tapi ibu bisa full mendampingi Kansa untuk bisa tampil di Hafiz Indonesia. Ibu alhamdulillah pas sekali Bu. Kok bisa dapat cutinya Bu? Ya